Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ala ma nawa bi Rasuluna sallallahu alaihi wasallam wa ala ma nawa bihi jami'ul anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wassahabati wattabi'in wa jami'u awliya'illah min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aina makan, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul alim wa radiyallahu anhu wa nawwara dharihah, wa Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi wa jami'u ahli tariqah as-sufiyah wa jami'u awliya'id tis'ah fi Jawa wa man fatahaha wa ulama'uha wa qudama'uha, khususan awliya'u hadhil qaryah wa ma hawlaha. Al-Fatihah. Bismillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa ar-rasulil mujtaba al-insanil muntaqa sayyidi man lil karimi ahsa wa ala alihi wa ashabihi alladhina taba'ul huda ila yaumil muna, amma ba'd. Ashabal fadail ulama'ana al-ajilla habaibana al-a'izza, para habaib, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, khususnya pengurus Nahdlatul Ulama ranting Sawu Jajar, baik Suriah maupun Tanfidiyah, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat, sahabat-sahabat Ansor, Banser, Rijalul Ansor, adik-adik Ibnu IPBNO, meskipun saya belum melihat seragamnya, belum beli. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dan juga tidak ketinggalan Bapak Kepala Desa atau seluruh jajarannya, para pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, TNI dan Polri. Alhamdulillah, kula saged sowan dumateng panjenengan sami, sama-sama niat kita mencari barokah, mencari tambahan kebaikan. Prinsipnya orang itu baik jika masih menginginkan tambahan kebaikan. Jika seseorang semestinya sudah baik tetapi merasa tidak lagi butuh tambahan kebaikan, maka yang semestinya baik menjadi tidak baik. Kula husnudzon ingkang rawuh mriki sedanten tiyang sae. Karena yang datang di sini orang-orang baik, maka masih ingin mencari tambahan kebaikan. Ngoten nggih, nggih. Panjenengan tesih kepengin sae napa sampun cekap? Tasih kepengin sae. Panjenengan kula menawi mangke sampun ditimbali Gusti Allah, sampun kapundhut, sampun meninggal, tasih kepengin dipun dongakake putra napa mboten? Kenging napa mboten cekap ngamal kita? Dereng nggih. Rumangsa dereng cekap ngamal
kita rumangsa kaapiane kita isih kurang perlu tambahan. Maka meskipun nanti ketika kita sudah meninggal dunia juga tetap masih berharap tambahan kebaikan melalui doa. Selanjutnya sholawat serta salam semoga senantiasa mengalir ke pangkuan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kepareng matur menawi kula matur ngangge basa kados mekaten paham? Alhamdulillah. Kula kuwatos menawi mriki cenderung ngapak ngoten nggih. Mangke malah boten paham. Ya, campur-campur mawon. Ada sebuah kisah, wonten cerita. Wonten apa, Bu? Cerita. Suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan melakukan perjalanan jauh. Kanjeng Nabi tindak tebih nggih bersama para sahabat. Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba Rasulullah berkata kepada para sahabat, mengeluarkan satu perintah. Apa perintahnya? Monggo disimak sareng-sareng nggih. Perintahe Kanjeng Nabi ketika di tengah-tengah perjalanan. Perintahnya Rasulullah seperti ini. La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Artinya, jangan ada yang sholat asar kecuali nanti ketika sampai di kampung Bani Quraidah. Jelas nggih perintah menika? Jelas napa derek? Jelas. Jadi ketika di tengah-tengah perjalanan Nabi mengeluarkan perintah. Isi perintahnya apa? Jangan ada yang sholat asar kecuali nanti di kampung Bani Quraidah. Paham sih? Perintah ini sangat jelas atau masih kabur? Jelas sih. Ojo sampai ono sing sholat asar kejaba mangke ning gone kampung Bani Quraidah. Ternyata meskipun perintah ini sudah jelas, meskipun perintah menika sampun terang, ternyata sahabat terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama memahami perintah Rasulullah apa adanya secara tekstual. Pokoknya tidak boleh sholat asar kecuali nanti sampai di Bani Quraidah. Itu kelompok yang pertama. Sholat asar di Bani Quraidah adalah harga mati. Karena Rasulullah tadi jelas jangan sampai ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Niki ngaji temenan, niki ngaji karo wong enu ku temenan. Ora kok mung jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Curhat mama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wonten hadirin teng mriku nggih. Pangapunten nggih, alhamdulillah nggih. Ketinggal. Jadi kelompok pertama memahami perintah Rasulullah apa adanya. Pokoknya harus sholat asar di kampung Bani Quraidah. Tidak peduli karena ternyata perjalanannya masih jauh. Oh, kelompok pertama ini kebanyakan akhirnya sholat asar pada waktu isya. Paham napa dereng? Nggih, karena memegang teguh perintah Rasulullah apa adanya. Tadi tidak boleh sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah, maka pokoknya harus sholat asar di sana, meskipun ternyata karena jauhnya jarak. Meskipun ternyata keranten tesih tebih, kata sing akhirnya sholat asar memang di Bani Quraidah, tapi pada waktu
Isya. Paham sih? Kelompok kedua mencoba memahami isyarat yang ada di balik perintah tersebut. Memahami apa? Isyarat. Nek cara bocah-bocah Ansor sing kuliah, behind the text, berpikir out of the box. Apa iki wong sawu jajar paham betul. Mencoba menangkap isyarat di balik perintah. Apa isyarat itu? Isyarat itu sebenarnya adalah Rasulullah menghendaki mari kita berjalan secepat mungkin supaya siapa tahu bisa sholat asar di sana. Bahwa ketika kita sudah berusaha berjalan cepat ternyata masih belum juga nyampe dan waktu asar hampir habis, maka apa? Harus sholat asar seketika di perjalanan. Paham apa dereng? Bon, dua kelompok padahal perintahnya satu. Perintahnya apa tadi? Jangan sampai sholat asar kecuali di Bani. Ada yang memahami apa dan yang tidak peduli, akhirnya mereka sebagian sholat asar di waktu Isya. Tapi yang kedua mencoba menangkap isyarat di balik perintah. Apa maksud utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu untuk mensegerakan langkah, mempercepat perjalanan. Mari kita berusaha supaya siapa tahu bisa sholat asar di sana. Cetoje. Pertanyaan berikutnya, setelah semua sahabat dan Rasulullah akhirnya sampai di Bani Quraidah, terjadi perdebatan. Kelompok pertama bilang, ya Rasulullah, ini kelompok tidak sesuai dengan perintah Anda. Mereka banyak yang sholat di tengah perjalanan, tidak di kampung sini. Paham sih? Yang kelompok kedua, ya Rasulullah, mereka terlalu saklek. Napa saklek? Paham sih? Mereka terlalu saklek, terlalu memaknai dawuh Anda apa adanya, sehingga banyak dari mereka sholat asar di waktu Isya. Sampun paham? Di hadapan dua kelompok ini apa sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kira-kira menurut tiang sawo jajar sing bener sing pundi? Nomor setunggal nomor kali? Sing leres sing pundi? Nomor setunggal nomor kali? Kanjeng Nabi dengan senyum yang penuh makna membenarkan kedua-duanya. Paham je? Paham je? Sing kelompok siji senajan ana sing salat asar ning gone wektu Isya ya tetep bener. Sing siji senajan boten salat ning gone kampung Bani Quraidah ya bener wong nyatanya salat asar pada waktunya. Cetoje. Itu zaman Rasulullah. Dua kelompok yang bukan seolah-olah jelas bertentangan, dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah. Itu zaman Kanjeng Nabi. Lah sekarang niki zamane sinten? Zamane Kanjeng Pardi. Napa? Zamane Kanjeng Pardi. Kalau dulu pada zaman Rasulullah dua kelompok yang jelas berbeda ini dianggap benar oleh Rasulullah. Tapi kalau sekarang apakah mungkin menganggap benar kedua-duanya? Pertanyaan ini berat dijawab. Secara teori, secara alam pikiran, enggih dua-duanya leres sami kalih nalika zaman Kanjeng Nabi. Tapi fakta di lapangan, napa? Fakta di lapangan,
Kelompok pertama ini tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup. Mereka memahami ayat Al-Quran dan hadis apa adanya. Ibu-ibu, kula badhe maos ayat Al-Quran jenengan terjemahke sanggup? Lho kok mboten kenging napa? Nenggune ngarep kantor NU kok ora iso nerjemahno Quran. Kula cobi nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah. Napa terjemahane? Oh saged ngoten kok. Dirikanlah salat. Berarti napa? Diutus Gusti Allah salat. Leres. Leng ngutus ning gone Al-Qur'an leres. Leres mboten? Aqimus shalah ayat Quran nggih para kiai. Berarti ada perintah salat di dalam Al-Qur'an. Salat menika napa? Wajib napa mboten? Wajib. Perintah Allah di dalam Al-Qur'an wajib. Setuju? Setuju. Malih nggih ayat kaping kalih Ibu nggih dipun terjemah wa atuz zakat. Bayalah zakat. Diutus Gusti Allah zakat leres. Datang Al-Qur'an leres. Zakat wajib leres. Nggih. Nggih. Setuju Bapak-bapak? Setuju. Jadi ada perintah salat, ada perintah zakat di dalam Al-Qur'an, maka salat dan zakat wajib. Setuju? Berikutnya ayat ketiga saya baca, siap ibu-ibu menerjemahkan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i makna wa sulasa wa ruba. Bu, menika wau dawuhipun Gusti Allah nggih. Napa isine ayat niki wau ingkang terakhir? Maka menikahlah wahai kaum lelaki, wanita-wanita yang kamu cintai, 2 atau 3 atau berarti perintah poligami napa mboten ibu-ibu? Kok duka? Ayo dibuka HP-ne, HP ku ndi wau. Ngasto HP. Ngasto HP mboten. Mboten. Teng mriki mboten nonton HP. Dibuka Qur'ane nggih program Al-Qur'an. HP swarga niku ya HP kula ngeten iki lho. HP swarga wong engko sing nunut nggih. Nunut HP. Kula bika nggih fankihu masyaallah. Bismillah. Iya. Ayo sahabat Munsif tolong dibaca terjemahannya. Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Al-Quran apa mboten Ibu? Al-Quran apa mboten Ibu? Berarti perintah poligami untuk bapak-bapak mboten? Nggih. Sing berani mengatakan tidak ada perintah poligami di dalam Al-Quran, syahadat lagi. Nggih napa mboten Kiai? Perintah poligami di dalam Al-Qur'an. Kalau tadi perintah puasa, sholatnya wajib. Perintah zakat, zakatnya. Perintah poligami di dalam Al-Qur'an, apa hukumnya ibu-ibu? Mari kita kembali mempelajari 2 kelompok tadi. Paham no derek? Ada yang menerima apa adanya, maka poligami itu wajib menurut kelompok yang pertama. Tapi bedanya kelompok pertama hari ini dengan dulu sama-sama punya ilmu dan jangan lupa kebersihan
hati kalau sekarang semuanya berkepentingan. Inggih napa mboten? Ayo ibu-ibu milih kelompok setunggal napa kalih? Cetha napa dereng? Nek milih nomor setunggal iki dina mlebu nyuwun sewu garwane jenengan pinten? Ibu garwane jenengan pinten? Setunggal. Garwane Kanjeng Nabi pinten? Kata berarti garwane jenengan anut Kanjeng Nabi napa anut Kanjeng Pardi? Pardi mawon nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paham Ibu Bapak? Paham nggih? Bahaya. Tapi nyuwun sewu. Sawo jajan ini termasuk kota atau kampung? Sopo sing muni kota? Wonten sing muni kota nggih? Nggih. Kota napa kampung? Alhamdulillah. Ahlul badwi akrabu ilal khairi min ahlil hadarin. Orang kampung lebih dekat dengan kebenaran ketimbang orang kota. Kata siapa? Al-Imam Abdurrahman bin Khaldun, Ibnu Khaldun, bapak ilmu sosial sedunia. Bapak ilmu sosial dan antropologi. Allah. Apa yang kurang ngerti aku? Sedunia menyatakan orang kampung lebih dekat dengan kebaikan daripada orang. Ibu-ibu di kota-kota besar hari ini namanya poligami itu wajib. Ukuran kesolihahan ibu-ibu adalah ketika sanggup mencarikan madu asli. Madu asli bukan madu merebus, boten madu sari bumi, sahabat monsip boten. Madu asli, madu yang ketika seorang suami membawanya ke rumah ibunya marah. Madu asli Bu, wayohan. Paham sih? Ukuran di kota, ibu-ibu dianggap solihah kalau mau mencarikan istri kedua, ketiga atau keempat. Kula matur tiyang sawu jajar sanggup madoske estri malih kangge bapak? Mboten. Berarti mboten nonton sing solihah. Mboten solihah kabeh. Mboten solihah cara wong kota. Nggih, Pak. Cara wong sawu jajar solihah. Masa ana wong wedok kok kelem dipoligami, gak normal iku. Nggih, Bu, nggih. Estu. Loh, tapi ini kan perintah Al-Qur'an, Bro. Kelompok satu ini bahaya. Nggih. Nggih. Kanjeng Nabi brewoken. Kanjeng Nabi brewoken. Niki sing brewoken pinten? Ketua NU pun boten priwoken ketua NU. Berarti ora kaya Kanjeng Nabi. Ibu-ibu kula kepareng badhe pamer, kersa kula pameri. Kula nek pamer matur nggih. Bismillah nawaitul pamer tidak lillahi taala. Nggih. Kula kepareng pamer nomor setunggal. Kula niku 16 tahun nang negara Arab. Pamer nomor setunggal, nggih. Jenengan kami nggih pamer kula. Tahun-tahun pertama di sana para kiai saya panjangkan segini jenggot saya. Hampir segini. Tapi setiap kali ketemu tiang Arab asli, kula diketawakan sampai nyekel weteng. Angger delok raiku dawane sementen kiki. Kula suwe-suwe mboten betah kok angger ketemu wong Arab kula diguyu, didelok rai kula guyu, delok rai. Kula tangkut. Mengapa kalian mentertawakan saya? Mohon maaf Ahmad, kula teng mriku diundang Ahmad. Anda tidak boleh tersinggung. Loh, emang kenapa? Kami melihat Anda memanjangkan jenggot itu
lucu sekali. Satu, karena hidung Anda pesek. Dua, karena jumlah jenggot Anda sekitar sebanyak rukun sholat 17 helai. Cetok ibu-ibu, cetok. Tapi menawi para habaib guandeng mancung nggih. Masya Allah, Habib Bidin Az-Zahir tepang. Habib Bidin Az-Zahir. Ibu-ibu boten tepang. Masya Allah, menantunipun Habib Lutfi. Nggih, ganteng napa mboten, Bu? Ganteng napa mboten? Ganteng brewok niyo ganteng. Lah nek kula pesek sipit jumlahnya 17 paham nggih? Lucu. Lah kula protes, tapi kan Rasulullah memendangkan jenggot, iya. Tapi itu kan sunnah Rasul, iya. Tapi sunnah Rasul tidak hanya memanjangkan jenggot, memotong kuku sunnah Rasul, betul para bapak ibu. Mencabut rambut ketiak sunnah Rasul, napa betul bapak ibu? Nggih, mencukur rambut itu sunnah napa mboten kiai? Sunnah nggih. Pertanyaan para kiai-kiai di depan saya, sudah berapa tahun nggak dicukur? Laleh. Nggih. Jadi silahkan kalau tampang Anda memang pantas jenggotan, tidak masalah. Ikut Rasulullah, top markotop. Tapi kalau seperti saya, mohon maaf. Mungkin keledai pun di tanah Arab melihat saya tertawa. Paham je? Nah, niki bapak niki, oh yo pantes ganteng, nggih. Niki kali kula lak ganteng niki nggih. Nggih Bu nggih. Nggih, tur yo lebat yo. Yo ndak masalah, silakan. Tapi kalau kados ketua NU yo jangan dipaksakan. Apalagi kemudian itu dianggap sebagai satu-satunya tanda umat Rasulullah. Over my dead body, lakai dulu mayatku. Nggih napa nggih? Dianggap sing ora dijenggot ora anut Kanjeng Nabi. Yo repot, nggih napa nggih? Tapi kalau jidat hitam bathuk gosong. Pirsa Ibu bathuk gosong? Bathuk gosong. Kula niku janjane tertarik. Ben ketok serem ngoten. Tapi karena saya ini seorang suami yang baik. Pamer yang kedua nggih. Nggih. Suami yang baik meyakini bahwa penampilan suami adalah hak istri. Nggih napa nggih? Kula tanglet kalih bojo kula, "Dik, apa Mas? Apa pendapatmu nek tak gosongno bathukku?" "Aja Mas, kena apa? Jenengan wis mau mula gosong." Ya ora sida gosongno bathuk, tapi kula mikir keras, ana wong sujud kok sampe bathuke gosong, iki sujude ning masjid apa ning halaman? Apa malah ning aspal jam 12 awan? Lho masjid apike ngono kok salat ning kono, waras apa ora waras? Gak usah ngaji dhuwur-dhuwur, Safinae Mbah Nawawi Banten pirsa kiai. Ukuran sujud itu hanya ketika ada kapas sudah mengempis, itu sudah cukup. Lah wong sujud kok bathuke gosong, berarti dionyet-onyet. Bukankah itu justru menambah gerakan sholat dan justru batal? Dadi wong nek bathuke gosong salate ra tau sah. Cetha napa mboten? Gak masuk akal ana wong sujud kok sampai bathuke gosong. Panjenengan do tepang Habib Lutfi J. Halo. Tepang Habib Lutfi J. Pirsa wajahipun J. Bathuke Habib Lutfi gosong ta ora? Ana sing wani ngarani Habib Lutfi ra tau salat, antem sisane. Paham J? Atau Mbah Hasyim Asy'ari. Ini fotonya gak ono. Mbah Hasyim Asy'ari nggih. Tepang Bu. Pirsa. Bathuke gosong ta mboten? Ayo.
Sing gosong iku orang-orang kemarin sore. Nggih napa mboten. Tapi di kota-kota itu dianggap sebagai ukuran kesalehan. Nek gak gosong gak soleh, karepmu kono. Nek ukurane wong sawo jajar mboten ngoten nggih. Alhamdulillah. Berarti wong sawo jajar niki anget kelompok siji napa kalih akhire? Nomor kali. Niki lo memahami agama. Paham deh? Niki lo memahami agama. Apalagi kalau hanya sekedar tampak luar. Apalagi kalau sekedar hanya penampilan. Kula wau sampun sanjang kali ketua. Kali ketua ranting. Ketua Ansor mriki, di mobil saya ada banyak kostum. Saya pakai jubah atau saya pakai banser atau saya pakai apa? Ini mobil saya bisa dibuka, dibuktikan. Pulau jubahnya 39, Amer nomor 3 gitu. Ini nomor sekawan, lagi nomor sekawan. Jubahnya pinten 39. Sakniki nyuwun sewu cara tiyang sawo jajar. Pakaian sing Islami niku jubah napa batik? Mboten jubah, mboten batik. Pakaian apa saja asalkan menutup. Bentuknya mau jubah silahkan, mau batik silahkan. Tapi wong sawo jajar nganggo jubah, moro sawah ya rusak. Sing asale putih akhirnya mangkat dadi batik. Kalau di Arab ndak ada sawah seperti di kita. Di Arab itu hampir semuanya tanahnya pasir. Orang pakai pakaian putih sekujur tubuh, duduk di tanah, sekali dikibaskan selesai mboten kotor, paham? Tapi penjenengan ngagem putih-putih teng mriki terus pinarak teng mriku pripun? Ibune sing muring-muring. Koyo cah cilik ngruwak nggih napa nggih? Sing penting intinya, inti pakaian adalah menutup aurat, bukan bentuknya. Mau batik, mau jas, mau apa ndak masalah. Mau loreng seperti banser, mau ijo-ijo seperti Ansor. Mana fatayat-fatayatnya? Mana IPP, IPPNO? Nduk sing dereng nikah. Kula maturno nggih. Nok sing dereng nikah pundi? Jangan ngaku solihah sebelum punya suami Ansor atau Bansor. Sebentar belum selesai. NKRI aja dijaga apalagi hatimu. Ya, masuk kayak kok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pemahaman yang model nomor setunggal niki sakjane rumiyin wis nate ana ning saiki populer malih. Sakniki geger malih. Sakniki napa? Geger malih. Pandangan kelompok nomor 1 niku prinsipe namung kalih sarasan. Nomor setunggal prinsip mereka, ayo diteliti bareng-bareng. Pelan-pelan nggih. Segala yang dilakukan Rasulullah umatnya harus menirunya. Prinsip pertama. Segala yang dilakukan Rasulullah umatnya harus menirunya. Monggo diangen-angen dipikir. Prinsip niki leres napa salah? Sing dilampaikan Nabi umate kudu anut. Leres napa salah? Leres. Sing dilampahi Kanjeng Nabi umate kudu anut. Leres napa salah? Cara ibu-ibu leres. Wangsul malih Kanjeng Nabi nikah pira? Bapak-bapak sing teng ngajeng niki pun anut Kanjeng Nabi. Berarti ora umat Kanjeng Nabi, Bu. Salah ternyata nih. Lalu sebenarnya poligami itu hukumnya apa? Mumpung kula tesih emut kula bahas iki. Kula tambahi.
Jadi poligami itu hukumnya ada 5. Pinten? 5. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Nggih. Poligami itu wajib hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ibu-ibu bersinar cerah. Nggih. Poligami itu wajib tapi hanya untuk Rasulullah. Kalau selain Rasulullah, sebentar dulu, ada 4. Paham Cik? Ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah, ada kalanya makruh, bahkan ada kalanya. Kalau seorang kiai besar, kiai ilmunya luas, santrinya banyak, pondoknya 4, 1 di Sawojajar, 1 di Papua, 1 di Sumatera, 1 di Jakarta, 4 pondok. Maka menurut para kiai sebaiknya bunyainya berapa? 4. Wong pondok 1, pondok 4 kok bunyainya 1, capek tahu. Enggak napa mboten? Itu kalau ilmunya banyak, duitnya, santrinya, pesantrennya. Lah kalau masih nunggu dana sertifikasi, kok macem-macem poligami, yo minimal makruh malah mungkin bisa. Alhamdulillah. Paham sih nggih? Paham napa mboten? Sing iso mahami ngeten iki sing kelompok loro tok. Kelompok siji ora paham. Wangsul malih teng kota-kota wonten flyer, napa flyer? Pamflet pirsa. Kertas pengumuman, ya Allah. Flyer ora paham, pamflet ora paham. Kertas pengumuman nggih. Pelatihan bina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dengan 3 istri. 1 paket 350.000 dengan pelatih yang berpengalaman dalam dunia poligami. Wonten mangke nggih kanca-kanca Ansor gampang kula iki pelatihan ya, dengan coach yang telah berpengalaman dalam poligami. Paham napa tadi? Semakin bahaya lagi sebetulnya sudah sejak dulu kala. Kalau semua yang dilakukan Rasulullah kita harus menirunya, kacau napa mboten, khususipun masalah poligami. Nembe masalah zikiripun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek salat hatta tawarramat qadamah, 2 kakinya bengkak hanya karena salat. Panjenengan salatnya pinten menit? Pinten? 3 menit. Nggih, malah nek kesuwen dibuli. Ya santri anyaran durung hafal Al-Fatihah kuwala apa meneh ku ya ayyuhal kafirun. Nggih napa nggih? Nggih. Kul ya kafirun ora tekan lakum dinukum waliyadinu mulah malih. Nggih napa nggih? Kanjeng Nabi nek panjenengan kepengin anut boten mungkin kuat, boten mungkin kuat. Lah terus anut sapa? Gak usah ado-ado anut para kiai. Lho, ora anut Kanjeng Nabi, kiai anut kalih gurune. Nggih napa nggih? Gurune anut kalih gurune sampai mbah 37 sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya dalam dunia pesantren disebut sebagai sanad. Napa? Sanad. Mata rantai keilmuan dari kita hari ini kepada guru kita, kepada gurunya guru kita, kepada gurunya guru kita, kepada gurunya guru Rasulullah, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya sanad. Dan sanad itu para rawuh diakui atau tidak sejak dulu kala hingga detik ini, yang komitmen menjaganya ternyata hanya Nahdlatul Ulama.
tidak bisa dibantah. Kenyataan yang merawat ketersambungan sanad dari hari ini kepada Rasulullah itu hanya Nahdlatul Ulama. Kiai-kiai datang setan gepeng, ini setan gepeng toh, gitu. Ustad datang setan gepeng ngeten iki. Cara jenengan matur, jenengan gurune sapa? Mboten ngertos. Wong praktek salat mawon tutorial buka YouTube. Nggih. Praktek salat tutorial buka YouTube. Pas sinau rukuk napa niki sinyale ical. Terus pedhot, terus nyambung meneh. Rukuk meneh akhirnya mimpin demo sak rakaat rong rukuk. Cetha napa mboten? Padahal mboten salat grahana. Nggih napa nggih? Padahal nganggo jobak. Nggih napa nggih? Mbok cetha napa jek kurang cetha ngeten iki? Nemen cethane, soale gurune YouTube pas sinyale ngadat rumangsane salat iku sak rakaat rong ruku. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma shalli ala Muhammad. Prinsip pertama mereka ternyata tidak tepat, nggih. Wow loh, segala yang dilakukan Rasulullah kita harus melakukannya, ternyata tidak semuanya. Seperti nikah lebih dari 4 hanya untuk Rasulullah, bahwa poligami wajib hanya untuk Rasulullah. Cetok. Prinsip kedua dibalik, kalau tidak pernah dilakukan Rasulullah maka kita tidak boleh melakukannya. Niki cara kelompok nomor 1. Kalau langsung malih, sing ora nate dilampahi Kanjeng Nabi wong sawo jajar ora pareng lakoni. Niki prinsip nomor 2 dari kelompok nomor 1. Paham ibu-ibu? Sing ora nate dilampahi Kanjeng Nabi, kita umatnya tidak boleh melakukannya. Kira-kira Kanjeng Nabi manakiban napa mboten? Mboten. Mulane wong sawo jajar gak entuk manakiban. Paham? Kira-kira Kanjeng Nabi teng mriki wonten ruwahan. Wonten. Biasanipun pripun maosake arwah ngoten kok? Nggih, 1 halaman ada ditulis kakek neneknya nggih. Nggih. Nembe wau. Nggih. 1 halaman berapa arwah biasanya? 10. Duitnya yang di staples berapa? 20.000. Simbahe 10, berarti simbahe siji entuk 2.000. Iku simbahe jenengan Bu sindiran. Simbahe jenengan regine pinten? Ngoten niku nate dilampahi Kanjeng Nabi mboten? Mboten. Mulane wong sawo jajar sing nulis arwah iku bid'ah. Bid'ah itu sesat, sesat itu masuk. Sing nulis arwah masuk rumah, nggih. Lah terus pripun? Nah, begini mulane anu to sing angka 2 kelompok loro. Lah nyatane Kanjeng Nabi mboten nate nglampahi arwahan. Mboten nate nglampahi manakiban, mboten nate menangkai napa? Tahlilan. Lah saniki ngeten, nyuwun sewu, setunggal mawon. Kula yakin gak ana sing iso mbantah. Nek ana sing mbantah, tak tunggu sampai iki dina iki. Napa? Kanjeng Nabi nanti ngumpulke Al-Qur'an mboten? Mboten nate. Kanjeng Nabi kapundhut, Kanjeng Nabi meninggal dunia, Al-Qur'an masih terpisah-pisah. Nggih napa nggih? Ada yang di kulit unta, ada yang di pelepah kurma, ada yang di batu tipis putih, tersebar kemana-mana, belum jadi satu. Berarti Nabi tidak pernah mengajarkan, Nabi tidak pernah melakukan pengumpulan Al-Quran. Kalau kita pakai prinsip yang kedua dari kelompok pertama, berarti mari kita bakar Quran yang ada.
Karena Quran yang asli itu terpecah, tidak menjadi satu. Mengumpulkan Al-Quran tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berprinsip bahwa yang tidak dilakukan Rasul kita tidak boleh melakukannya, maka yang mengumpulkan Al-Quran juga masuk rumah. Wani jenengan ngarani Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Zaid bin Sabit, tokoh-tokoh yang mendalangi pengumpulan Al-Quran. Beranikah kita menganggap beliau-beliau itu masuk neraka? Ya tidak mungkin, karena termasuk al-ashr al-mubasysyaruna bil jannah, termasuk 10 sahabat yang sudah dijamin Rasulullah akan masuk surga. Lah nek sing bathuke gosong ning kota-kota iku mau wis ana jaminan mlebu swarga. Kok wani-wani ning ngarani Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali mlebu neraka gara-gara nglakoni apa sing ora tau dilakoni Kanjeng Nabi. Satu hal yang tidak bisa dibantah, kenyataan bahwa para sahabat mengumpulkan Al-Quran padahal Rasulullah tidak pernah mengumpulkan Al-Quran. Berarti kesimpulannya nopo? Apa yo pancen anggir ora dilampahi Kanjeng Nabi kita mboten pareng lampahi? Mboten. Ada banyak hal yang tidak pernah dilakukan Kanjeng Nabi tapi kita boleh melakukannya. Dan itu tidak terbatas hanya sekedar model pakaian, tapi bahkan pada saat termasuk mengumpulkan Al-Quran. Ada satu cerita, wonten setunggalipun cerita masalah sholat. Sedanten wacan sampun dipraktekke Kanjeng Nabi leres. Nek sampun sami Allahu liman hamidah panjenengan maos napa? Rabbana lakal hamdu. Tiba-tiba suatu saat Rasulullah ngimami sholat. Nggih, ngimami sholat. Wonten sahabat sami Allahu liman hamidah maca donga liya. Napa? Maca donga liya. Badane salat Kanjeng Nabi berdiri. Sapa mau sing pas iktidal ora maca kaya sing tak warahno. Ngoten nggih. Sahabat boten wonten sing wantun jawab. Nadane Kanjeng Nabi sampun nada marah. Kanjeng Nabi tersenyum. Pas iku mau ana sing iktidal maca donga sing ora kaya sing tak wulangke, malaikat do rebutan ngamini. Nembe ngoten pojok nembe ngaku kula Kanjeng Nabi sing maca. Sudah salansor. Rene dipun setengah peluk oleh Rasulullah. Barakallahu fiik. Dimarahi napa didongake? Setunggal. Sedhatosipun kuwathah wonten malih, masyaallah niki insyaallah kanca-kanca Ansor wis do paham, wis do hafal. Wonten imam teng desa, imam salat. Angger ngimami salat niku sing diwaos surat setunggal mawon kul huwallahu ahad. Nggih. Salat maghrib, isya, subuh yo kul huwallahu ahad tok. Paham nggih? Akhire jamaah bosen. Iki imam ora iso maca Quran kecuali kul huwallahu ahad. Cetha nggih. Matur Kanjeng Nabi. Jeng Nabi imame kula teng desa mriku angger ngimami bar walladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bosen Kanjeng Nabi. But akhire imame ditimbali Kanjeng Nabi. Kowe imame nggih Kanjeng Nabi. Kowe nek imami maca qul huwallahu ahad tok nggih Kanjeng Nabi. Lah ora iso maca lene nggih saged kula hafal Quran. Hafal Al-Qur'an. Tapi nek imami mesti qul huwallahu ahad. Lah kene apa? Duka kula seneng. Duka kula seneng. Kanjeng Nabi mesem. Gusti Allah remen marang awakmu. Sing mbok senengi kok surah sing luar biasa. Qalbul Quran, atine Al
Quran. Barakallahu fi. Pertanyaane, Kanjeng Nabi nate ngimami salat kul huwallahu ahad terus? Boten. Ning nyatane ada sahabat mengimami kados mekaten, boten didukani ning malah didongaaken. Niki contoh. Sudah sejak dulu ada saja bahkan sahabat terdekat Kanjeng Nabi menika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Suatu saat Kanjeng Nabi karena ada keperluan yang sangat mendesak, Kanjeng Nabi terlambat jamaah. Nggih. Kanjeng Nabi niku nate terlambat jamaah boten tiyang sawu cecer tok nggih. Nggih. Kanjeng Nabi nate terlambat jamaah. Nggih, niru nggih. Kanjeng Nabi nate terlambat jamaah, ditiru nggih. Antem isi sana. Kanjeng Nabi benar-benar ada keperluan menolong orang sehingga terlambat jamaah. Jamaah sampun dipun imami Abu Bakar As-Siddiq. Di tengah-tengah jamaah Kanjeng Nabi datang. Namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun berjalan di kegelapan, meskipun berjalan di belakang kita, kita di sini kalau kita waktu itu hidup pada masa Rasulullah, tahu pasti Rasulullah dekat. Paham sih? Maka begitu Kanjeng Nabi rawuh, beberapa sahabat minggir satu langkah lah, mboten batalin selagi minggir satu langkah, mempersilakan Kanjeng Nabi sampai pol imaman. Abu Bakar langsung tahu Rasulullah rawuh, maka Abu Bakar mundur 2 langkah, mempersilahkan Rasulullah untuk maju menjadi meneruskan imam. Pareng nggih, dalam satu sholat imamnya 2. Pareng tapi harus dengan cara-cara yang ketat. Nggih, langkahnya tidak boleh lebih dari 3 kali berturut-turut. Paham nggih Ibu? Bon. Tapi Rasulullah tetap mengatakan silahkan imami teruskan. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Setelah akhirnya tetap Kanjeng Nabi ingkang ganti dados imam. Setelah sholat Kanjeng Nabi memanggil Abu Bakar, memanggil setengah marah. Abu Bakar, dalem Kanjeng Nabi, kamu kok tidak mematuhi perintahku? Perintah apa? Disuruh untuk tetap menjadi imam. Nggih. Nyatanya Abu Bakar membangkang, membantah dan membangkang. Tetap Abu Bakar mundur ke belakang mempersilahkan Rasulullah. Jadi intinya Abu Bakar sahabat terdekat Rasulullah pernah tidak ikut Kanjeng Nabi, pernah membangkang Kanjeng Nabi. Bahkan Kanjeng Nabi sampai bertanya, mengapa kamu membangkang perintahku ya Abu Bakar? Jawaban Abu Bakar pripun? Bagaimana mungkin aku menjadi imam dari seorang manusia yang paling suci di dunia? Paham sih? Paham sih? Seketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barakallahu fika ya Abu Bakar, dimarahin apa ditungaaken? Ditungaaken. Padahal Abu Bakar membangkang perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita-cerita seperti ini para rawuh harus kita dengung-dengungkan, harus kita kabar-kabarkan, supaya kita dalam rangka mengamalkan ajaran Islam ini berada pada rel yang semestinya. Nopo malih berkat setan gepeng menika para rawuh. Napa? Setan gepeng menika orang yang mohon maaf belum punya ilmu agama, baru bisa baca ayat 1, 2 atau hadis 1, 2 sudah berani menjadi pembicara, sudah berani berdakwah ke sana kemari dengan alasan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun hanya 1 ayat. Iya bro, betul itu sabda baginda Rasulullah SAW. Kalau panjenengan mendengar 1 ayat, sampaikanlah kepada yang lain. Tapi syaratnya ya kudu paham ayat tersebut. Loh, bukankah terjemahan sudah bisa mewakili? Kula wau lak pun matur niki Mas Monsip kula kengken maca terjemahan kita mboten. Nggih mboten?
Hasil terjemah napa Bapak-bapak? Mari kita poligami nggih. Lho nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Napa malih kalau setiap perintah itu dianggap wajib. Lah niki sing rada serius meneh. Maka seorang yang menganggap setiap perintah Allah wajib, menganggap setiap perintah Nabi wajib, kemungkinan tersesat menjadi 26 kali. Mengapa? Dateng ilmu usul fikih. Dateng ilmu apa? Usul fikih. Kata perintah di dalam Al-Quran dan hadis itu memiliki kemungkinan 26 makna. Memang makna pertama adalah wajib. Makna yang pertama wajib. Tapi juga ada makna litaskhir, makna membuli. Kok ono perintah membuli? Kunu qiradatan khasin. Niku bentuknya perintah apa betul? Artinya apa? Jadilah kalian kera-kera yang hina. Perintah apa betul niku? Ayo, niku wajib napa mboten? Lah pripun ganteng ngene dikon dadi kedai. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Itu contoh konkret, contoh nyata, contoh cetok. Ora kabeh perintah iku mesti wajib. Kemungkinannya ada 26 makna. Kok persis tahunnya lahir NU nggih. Nggih napa nggih? Kalau larangan, tidak semua larangan itu haram. Ada 8 kemungkinan makna larangan. Tidak semuanya haram. Kalau semua larangan haram, masuk neraka semua. Contoh kerso. Kalau la taqrabuz zina, maka zina pasti haram. Larangan di dalam Al-Quran, betul? Tapi la tayammamul khabitha minhu tunfikun. Janganlah kamu memilih harta bendamu yang paling tidak kau pakai untuk kau sedekahkan. Nyatanya wonten pengumpulan pakaian bekas betul. Gini apa nggih? Nah wonten bencana alam teng pundi teng mriki wonten nggih pengumpulan pakaian bekas. Itu pakaian yang disukai atau yang tidak terpakai. Niku diinfakno, niku larangan teng Al-Qur'an. La tayammamul khabitha minhu tunfikun. Janganlah kalian memilih hal yang buruk dari harta kalian untuk kalian infakkan. Diteruskan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kebanyakan mufassir menyatakan al birra huwal jannah. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian mensedekahkan apa saja yang kalian cintai. Sedekah bojomu. Paham? Lan tanalul birra hatta tunfikum mimma tuhibbun. Kalau larangan bersedekah dari lebihan-lebihan harta, maka yang mengumpulkan pakaian bekas masuk rumah. Nggih napa nggih? Bon berkembang para rawuh. Niki saya berkembang. Apalagi sekali lagi dengan melalui internet. Padahal niku wau lho kok iso muni 26 iso muni 8 niku kok pundi? Lah niki lho perlune ngaji. Ngajine kudu sing cetha, kiyaine kondi, ora kok angger wong siji loro ngedekno pondok, pondoke ora jelas. Cetha ta dereng? Nggih. Akhire roh-roh keluar teroris. Kathah ngeten niku pondok-pondok siluman. Pondok baru bukan pondok yang lama. Baru kemarin sore berdiri lembaga-lembaga pendidikan baru. Kayak katanya iming-imingnya diiming-imingi putrane cepet ngapalake Al-Quran. Silahkan keluar para hufad. Banyak orang-orang yang hafal Al-Quran sekarang. Tapi nyuwun sewu, kita sejak dulu sudah melantunkan tombol hati iku limo ing wernane. Paham gini nggih? Nomor 1 kan apa? Maca Quran angen-angen sak maknane. Nggih napa nggih?
Dados kalih nomor setunggal niku kalih isine. Satu membaca Al-Quran dan yang kedua memahami artinya. Tapi tiang sakniki lagi-lagi iklan ning gone setan gepeng, iklan di media massa, ada lembaga pendidikan membaca dan menghafal Al-Quran cepat, do watak sing seneng. Bagus, tapi ingat masih separuh yang belum terselesaikan, yaitu memahami Al-Quran. Dan lagi-lagi sekali lagi harus ditegaskan, memahami Al-Quran tidak mungkin cukup dengan terjemah. Harus memahaminya dengan kaidah-kaidah yang selama ini dipelajari di dunia pesantren. Mulai yang paling rendah, alif fathah, alif kasroi, alif doma'u, a, i, u, gitu begitu. Meningkat dikit, fa'ala yaqulu. Masya Allah, apa semua sini? Banyak madini, banyak madrasah dinia sini. Alhamdulillah. Mundur sidik jurumiyah, nggih. Ke atas sedikit Umar Yoto. Memberiti. Mboten nonton harokate lah, mboten napa niki Umar Yoto. Nggih, Umar Yoto, Umar Yati, nggih Umar Yati mawon. Ke atas sedikit Alfiyati bin Malik. Kira begitu. Mbah Maimun Zubair Sarang, sami nate midhanget asmanipun. Mbah Mun, Bu. Anggur nggih mawon. Tak kenal kula malih Mbah Mun. Insyaallah jenengan dereng nate midhanget perkenalan Mbah Maimun sing badhe kula aturke. Kersa. Orang-orang Arab yang hari ini di sana itu susah sekali mengakui kiai ulama dari negara lain. Paham sih? Terutama Mesir. Orang-orang Mesir susah mengakui kiai dari negara lain. Tetapi ketika Mbah Maimun kapundhut, ada majelis taklim terbesar di Kairo. Kalau sekali ngaji 15.000 orang. Nggih. Seketika pengajiannya dihentikan selama 3 hari hanya untuk membaca Al-Quran. Sekian puluh ribu muridnya disuruh membaca Al-Quran. Saudara-saudara, kula atur kitab bahasa Arab napa basa Hawa Jajar mawon iki? Qad tuwfiya waliyun min auliya'illahi min daulati Indonesia ala wa huwa asy-Syaikh Al-Kiai Maimun Zubair Sarang. Fal'an lan u'tikum ad-dars innama naqra al-Quran salasata ayyam khassatan lidzalikal wali min Indonesia. Paham jenengan? Ampun kok terus kiai-kiai sini gune setan gepeng sok paham. Mboten ngoten malah rumiyin-rumiyin iku sok apal Al-Qur'an. Ceramah nggih ngangge Al-Qur'an tanpa mushaf biar kelihatan hafid pun akhirnya sampai akhir ayat lupa apakah Ghafurur Rahim atau Ghafurun Halim. Bingung sendiri akhirnya dia bilang au kama qol. Nek kiai paham salahi. Mau baca Quran kok diakhiri au kama qol. Baca Quran itu diakhiri shadaqallahul. Au kama qol itu kalau membaca hadis cekal nggih. Tapi ngoten niku dadi pembicara sing masyaallah likersnya 300.000 sejuta. Nggih napa nggih? Tenggone setan gepeng. Habib Lutfi mawon kalah ning nggone setan gepeng. Angge Habib Lutfi paling berapa ratus ribu gitu. Mereka pengagumnya jutaan. Angge teng setan gepeng. Tapi maca Quran akhirane au kama kalau kulo nate niku meh tak banding HP kulo. Ora eling HP kulo niki rego larang pamer nomor 5 nggih. Paham sih Bu nggih? Paham apa tadi? Ha niki baru niki berbahaya. Jadi muncul banyak hafid. Satu belum tentu dia sangatnya dari mana. Kalau perlu sekarang ini bisa dibisniskan. Pondok tahfidz bisa dibisniskan. Rumah tahfidz juga bisa dibisniskan. Siapa bilang? Dengan program tertentu. Tapi embuh ngapalane kon di sana tekon di gurune sapa. Kita sejak lama mendengar man lam yakun lahu syaikhun fa syaikhuhu. Wong sing gak duwe guru-gurune niki setan. Dan iku wau contone.
Sinau sholat nganggo YouTube akhirnya ya pedot-pedot. Nggih napa nggih? Tapi nek belajar sholat kali kiai-kiai kali Mbah Mudin, Masya Allah, nggih ngageme fasolatan kudus. Wonten mriki. Nggih wonten nek fasolatan Kiai Asnawi, Masya Allah kitab ampuh. Tapi enggak ada referensinya. Wis babah. Enggak ada referensi tapi nyatanya bermanfaat dari generasi ke generasi napa mboten? Nggih. Nek sholat nganggo fasolatan ora mungkin keliru. Mulane Ansor, saya usulkan Ansor sini juga ada pelatihan sholat. Iya, emangnya sholat itu mudah. Habib Lutfi mawon dawuh, aku iki wis saya tuwa, kepengin ora usah lunga-lunga ning gone omah tak dandani sholatku. Ini Habib Lutfi, apalagi suman kita. Gitu bagi. Maka saya sarankan salah satu program Ansor ranting Sawo Jajar, salah satu program utamanya adalah pelatihan sholat yang sebenarnya. Tutornya siapa? Kiai-kiai kita masih banyak, betul? Nggak usah muluk-muluk kalau hanya sekedar ranting. Dan itu insya Allah swarga kabeh. Enggak latihan sholat kok insya Allah. Latihan sholat itu yung swarga mesti nggih. Gini wae. Niki di sholatno temenan. Ojo dupeh waku wis dadi imam sholat kono. Derek, siapa tahu ternyata ada satu dua yang keliru. Al-Maghfurlah Kiai Arwani Kudus, nanti midanget Kiai Arwani Kudus, satu-satunya ulama Quran yang diakui sejak dulu kala di Mekah. Ulama Indonesia, ulama Kudus, ulama ahli Quran, Mbah Arwani. Rajulun shaghirun, kecil orangnya, tapi diakui sampai ke Mekah sana. Orang Arab kagum dengan ilmunya Mbah Arwani, amin rahimahullah rahmatan wasi'ah, amin ya rabbal alamin. Mbah Arwani setiap hari keliling ke desa-desa melihat musola-musola, bacaan imamnya sudah benar atau tidak. Langsung akhirnya pelatihan imam. Ini menginspirasi kita untuk menciptakan banyak program. Mulai dari latihan sholat, kemudian latihan bacaan imam sholat, gitu. Khusus para imam musola dan masjid di Sawo Jajar dikumpulkan bareng-bareng podo imami ben ora isin. Ojo dicampur karo masyarakat biasa, gitu. Nggih, mangke kiai yang paling sepuh yang menilai kan ngoten. Ini semuanya program masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kula lajengaken gede mun jam pinten, Masya Allah jam 2:30. Oh ini kemarin waktu ceramah di New York belum saya rubah. Jenengan kok ngujem ikilan apa? Kemarin baru saja saya ceramah di New York tapi hanya 5 menit dibangunin istri soalnya. Mimpi ngoten lho Bu, lak mboten bohong nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh, selalu. Kula lajengaken bentuk pemahaman nomor 2 ini selama ini dibuktikan dengan fakta hanya dunia pesantren yang melestarikannya. Cara memahami agama menurut kelompok kedua dengan berdasarkan 2 hal. Yang pertama sanad yang nyambung dan yang kedua metodologi, cara menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Memang patokan kita hanya 2, hanya Al-Quran dan hadis. Tapi sekali lagi sejak awal kula pun matur, contone wong ora iso memahami Al-Quran berarti wajib. Nggih napa nggih? Contoh sing memahami ora iso memahami Al-Quran utawa Al-Hadis ngarani nek jenggot ya wajib dan seterusnya dan seterusnya. Nopo malih niki mulane habaib kita mboten ana habaib sing rawuh mriki. Ada mboten? Mestinya lain kali harus diaturi nggih paling depan itu cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul baitil mustafa tururi hum amanul ardi fattakiri syubbihu bil anjimil sumuri mislama qad jaa bis sunnah. Para habaib Masya Allah nggih. Jadi napa selalu membimbing kita
Wasul malih wau sing sedereng kula matur habaib napa wong supaya kula astagfirullahaladzim. Oh iya kan? Ya cerita Mbah Mun itu tadi. Mbah Maimun ngendikan Kiai kok durung tahu sinau alfiyah ojo mbok wenehi mik. Kiai ora nate sinau alfiyah tu bin Malik ojo mbok wenehi mik. Mula niki bapak-bapak nggih biasanya sing dados panitia pengajian terus nggih putih iki mawon. Nggih nek pados kiai jenengan sowan teng daleme ngasto kitab Alfiyah Malik jenengan semai jenengan pun nanti apal niki. Nek dereng nate apal pun golek kiai sanese kata ansor-ansor sing apal Alfiyah. Amin ya rabbal alamin. Dawuh Mbah Maimun niku wau kula matur ketenaran Mbah Maimun itu sampai ke negara-negara Arab. Di Suriah ada sholat gaib khusus untuk Mbah Maimun Zubair. Di Palestina yang sedang menderita juga ada sholat gaib kagem Mbah Maimun Zubair sarang. Alhamdulillah kita masih punya ulama yang sekali begitu ya, meskipun sudah meninggalkan kita, tapi santri-santrinya tersebar kemana-mana. Nggih napa nggih? Kula yakin pengurus LBM di mana saja itu selalu ada santri ini Mbah Maimun. Leres? Nggih. LBM sini, LBM Brebes ada santri sarang? Ada. LBM Tegal itu terkenal sekali juga ada dari apa? Selalu dari santri sarang, santri pun Mbah Maimun. Saking ploso sami mawon. Semua ini santri-santri yang mempelajari ilmu agama secara komprehensif, secara terpadu. Terpadu yang sebenarnya bukan hanya terpadu dalam tulisan papan nama. Sekarang ini kan banyak sekolah titik-titik terpadu gitu. Ora usah tertipu, sing terpadu niku ngene pesantren. Gak ana meneh kejaba ngene pesantren. Kenging napa kula tak matur pamer nomor pira? Nomor 7. Pamer nomor 7 nggih, niki sampai 9 mangke pamer nggih. Allah mesem dalah sedina Muhammad. Kula sering keliling luar negeri Bu, masyaallah. Sana kemari. Di antaranya pernah saya mendapatkan tugas bersama bapak-bapak di Badan Nasional Pemberantasan Teroris. Tugas di Korea, Hong Kong, Taiwan, macam-macam. Dalam perjalanan dipimpin oleh seorang brigadir jenderal berpangkat bintang ke-1. Jenderal di BNPT. Jenderal ini hebat sekali. Paham dunia pesantren. Bertanya kali kula, Gus, siap Jen? Kenapa ya kalau pesantren yang benar-benar pesantren, apalagi pesantren Nahdlatul Ulama kok tidak pernah mengeluarkan lulusan yang menjadi teroris? Paham ya? Bapak-bapak pemerintah juga paham pesantren itu bener-bener bintang 9, ojo bintang 9, ojo bintang 5. Bintangnya bintang 9 tidak akan mungkin mengeluarkan teroris. Kalau ditangkleti kali Pak Jenderal Manten, kalau tanya balik, Bapak pingin jawaban yang hahi saja, yang santai atau yang serius? Dua-duanya Gus, ya siap. Sekarang jawaban yang hahi saja. Ya siap. Begini Pak Jenderal, kami di pesantren itu kalau hanya mempelajari fikih, bukan hadis atau apalagi Al-Quran, guru kami sering dengan merokok. Kalau hanya sekedar baca kitab fikih, kitab fikih lah buat nonton Quran, hadis itu pondok. Furudul wudu isi taton nggih. Nggih napa nggih? Tekan bab jihad, kitabul jihad. Ya ta'ayyanu qitalul kuffar bi ayyi wasilatin kanat. Ngoten iki para kiai nggih. Santai. Kalau yang lain-lain yang pesantren siluman itu, wah, najanya ya ta'ayyanu qitalul kuffar bi ayyi wasilatin kanat. Tapi beda toh. Carane mucal pun beda toh. Nek kiai-kiai nawe dilak mboten ngoten nggih. Ya ngoten niku karo rokok. Ya ta'ayyanu qitalul kuffar bi ayyi wasilatin kanat. Masuk akal juga. Lah iya Pak Jenderal, kami pun di pesantren sejak usia 5 ibtidaiyah sudah mengenal babul jihad, tapi kami tidak pernah menjadi teroris.
karena bacanya sambil merokok. Jadi merokok ini menyelamatkan negeri. Paham ya? Karena yang sebelah itu anti rokok, raiso rokok haram. La tulku bi aidikum ila tahluka. Qala sallallahu alaihi wasallam, Allah darara wa la dirar. Alah ya apal mung loro tok. Paham napa dereng? Nggih. Oh, cocok masuk akal, Gus. Kalau jawaban serius, oke, sekarang jawaban serius, jawaban ilmiah. Karena sekali lagi kami di pesantren mempelajari agama secara terpadu. Pada saat di ilmu fikih ada babul jihad, tapi di ilmu tasawuf juga ada babul jihad. Dan jihad yang lebih besar adalah memerangi hawa nafsu. Terpadu antara fikih dan tasawuf. Oh, itu tuh rahasianya. Iya, karena pesantren itu kalau ngaji-ngajine lengkap, ora dicomot-comot. Coba nyuwun sewu sampai kampus negeri agama Islam pun santri-santri ini nulis disertasi doktoral, referensinya 350 nih diwaca halaman apa daftar isinya. Gini apa gini? Ini lho kanca-kanca sing kuliah iki lho. Sampai nih mulai dari skripsi dulu berapa referensinya? 70 ya. 70 dibaca semua referensinya. Boten. Nggih napa nggih. Usah jadi dokter ya itu. Mungkin disebut aja disebut. Yang jadi dokter itu loh. Kalau bukan dokter dari pesantren, mengarang tulisan namanya disertasi atau tesis S2. Masya Allah katanya referensinya sekian ratus. Tapi yo dicoba ngomong separuh, sehalaman, rong halaman, nggih napa nggih. Mriki wonten dosen ta mboten? Wonten nggih. Ayo kita sesama dosen tahulah kualitas mahasiswa kita. Lho nggih napa nggih. Tapi kalau pesantren tidak lengkap dan terpadu, benar-benar terpadu, tidak hanya di papan nama saja. Mulai dari alif fathah, fa'ala yaqulu fa'alan, meningkat ke atas, dan itu berlangsung lama. Pamer nomor 8, alat utama untuk menggali hukum Islam itu adalah usul fikih. Sing nyekel mik niki wis melajari usul fikih 35 tahun mboten dereng paham. Paham apa dereng? Wis nyekel usul fikih pira, Bu? 35 tahun ngoten mawon dereng paham. Wong sing lagi wingi sore mlebu Islam dadi pembicara. Nggih. Nggih, mboten nyenyek ning fakta. Sebab ilmune Gusti Allah niku luas sekali, tidak cukup hanya lewat terjemah. Terjemah itu dhalun mudil, sesat dan menyesatkan. Kalau dibuat untuk menggali hukum, tapi kalau sekedar ditangkap isyarat-isyaratnya silakan saja. Ditangkap makna-makna filosofinya silahkan saja, tapi jangan sampai dibuat untuk menentukan hukum wajib atau sunnah atau mubah dan lain sebagainya. Berat untuk menentukan hukum. Kita di Nahdlatul Ulama, lembaga Bahsul Masail. J, pamer sing nomor 9 terakhir. Ye, kula termasuk anggota LBM pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kami di LBM, kiai-kiai Masya Allah, hafal kitab A, B, C, D, E, F, G. Membahas satu masalah bisa 3 jam dan gak putus. Mantan sih para kiai. Tapi iki ono pembicara minggu, Masya Allah. Pertanyaan 50 dijawab dalam 5 menit. Gini apa nih? Gini apa nih? Pertanyaan 50 Pak Ustadz ini apa ya? Terus nah, paham ya? Kiai-kiai NU bahas satu persoalan 3 jam, padahal orang pintar semua tidak putus-putus karena penuh kehati-hatian. Tidak boleh gegabah. Kata kuncinya tidak boleh gegabah. Karena Islam ini bukan agama sembarangan.
Bahkan Al-Quran pun itu agak bahasanya luar biasa tingginya, sastranya Masya Allah. Ada lebih dari 15 ilmu untuk memahami bahasa Arab saja. Bahasa Arab saja 15 ilmu. Kalau hanya baca terjemah dipastikan sesat dan menyesatkan. Menika para rawuh ingkang digagas di dunia pesantren, dan pesantren itu adalah NO kecil, NO adalah pesantren besar. Nek ngomong NO ya berarti ngomong pesantren, nek ngomong pesantren sing asli ya berarti ngomong Nahdlatul Ulama. Terkait kalih Negara Kesatuan Republik Indonesia, kenapa teman-teman Ansor Bansor sudah sejak dulu, yang belakangan ini kan banyak orang yang hanya ikut-ikutan saja, NKRI Dora dijawab, iya toh kita pecat kabeh. Pamer sing nomor 10 kula niki pimpinan pusat Ansor ora dikenal ket mau MC dan dia pecat sisa iki. Mohon nggih mohon. Alhamdulillah Mas Musib aja lengkap terus lanjutkan nggih. Nggih. Tekan diwo. Kenapa teman-teman kita sudah sejak dulu sebelum yang lain meneriakan NKRI, Pancasila, Nusantara, Asfaja, Ansor Bansor. Niku tidak hanya teriakan kosong. Orang yang tidak paham loh, kenapa NKRI harga mati? Kan Islam yang harga mati. Salah. Islam ki harga mati harga hidup. Paham tidak? Tapi kalau negara memang harga mati, jangan dirubah-rubah. Kok mboten paham kula jenengan 350 tahun lebih kita mencapai kemerdekaan nggih napa nggih. Jangan macem-macem merubah negara ini. Nika lho mriko. Mulane piknik sing adoh, Bro. Kopine sing kenthel. Ngono napa? Kopine sing kenthel, piknike sing adoh. Di sana antara Suriah, Turki dan Suriah, Turki, Irak, Suriah, Turki dan Irak, segitiga negara itu ada sebuah perkampungan bernama suku Kurdistan. Suku Kurdistan ini menelurkan banyak ulama, orangnya cerdas-cerdas, tapi tidak punya negara. Akibatnya orang Kurdi sekaya apapun tidak pernah bisa naik haji, tidak pernah bisa berangkat haji karena tidak punya negara. Penjenengan Bapak kagungan pesawat 30 hiji, pesawat terbang, nggih, tapi orang duwe negara. Nyopir dhewe nganggo pesawat terbang maro Mekah. Sebelum nyampe Mekah di Jeddah, pasti menara pengawas penerbangan bertanya, perkenalkan diri Anda, dari negara mana? Saya Abdul Munsif dari Sawo Jajar. Petugas izin di Republik Sawo Jajar kaon. Sawo Jajar itu apanya Indonesia? Tidak apa-apanya Indonesia. Sawo Jajar sudah merdeka dari Indonesia. Ditembak jenengan nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Lah kok NKRI arep digawe rubah karo almarhum HTI? Lamun almarhum to niku? Nggih. Jadi negara khilafah Indonesia. Satu hal yang begitu misalnya HTI berhasil merubah negeri ini menjadi negeri khilafah Indonesia, maka satu rukun Islam yang tidak akan mungkin dilakukan, tidak akan mungkin bisa dilaksanakan adalah jamaah haji. Boten mungkin karena daftar petugas datang mriko niku anane negara Republik Indonesia, gak ono negara khilafah Indonesia. Cetok. Juara ini kepengen jadi negara sing Islam kafah mong label tok. Sama hanya dengan syariah, ono bank syariah, ono ekonomi syariah, ono hotel syariah, ono karaoke syariah, ono gandoli syariah. Tapi kalau kita bicara syariah di pesantren serius gitu. Kita bicara syariah di pesantren mulai dari tohara, gak mulai dari pakaian. Mulane sing ora paham, wong sinau agama kok langsung bab pakaian, ora bab tohara. Lah akhirnya nganggo masker sederenge pandemi, betul masker pandemi. Nganggo masker tapi niki napa? Masya Allah, gamis syar'i niku nggih. Gamis syar'i Masya Allah, kudune sementen nggih, roke nyaret ratan nggih, nyaponi ratan. Mbon najis napa betul?
pasti najis. Tapi begitu hayya 'alas shalah, wah langsung mlebu masjid KIJ. Iki dienggo salat. Kathah napa boten ngoten? Kathah. Lah iya nek ngaji sinau agama iku pertama kali bab thaharah ora babul pakaian. Nggih. Lah thaharah sesuci ora paham wis pakaian. Pakaian kudu masyaallah. Mau maskeran. Ya maskeran sae. Tapi nek wong bahasa ujajar kon maskeran kabeh ora betah iki. Nggih apa nggih? Kan dia pemenang malah sampai kalau ngoyo ninja menika yo medeni wong. Tapi nek jenengan nggo ninja yo monggo bebas ora apa-apa. Gitu nggih. Tapi sing ora nggo ninja yo aja dielek-elek. Ngoten lho. Nggih napa nggih? Terus terang mawon sebentar lagi ini rencana ini masjid ini Ramadan ini tarawihnya 20 atau 8. 8 yolah wong ora tarawih yolah kok. Paham lho derek. Tapi sing tarawih 20 ya aja dibuli wong sing tarawih 20 gak tau buli 8 kok. Kan ngoten. Itu yang tidak pernah disadari. Kula sing tarawih kawit durunge lahir, kawit durunge lahir. Kawit lahir niku tarawih 20, kula mboten nate mbuli sing 8. 8 ya Allah ora tarawih ya Allah ora dosa. Oke, ker 8 20. Kami 8 20 ya terserah. Sampeyan 8 ya terserah, jangan saling bully. Oh ya kok ora ngerti sapa sing bener. Ya ngerti. Nggih, ora ngerti sapa sing bener, 20 8 niku kula seneng 20. Nggih. Cuman nek cara Habib Umar bin Mutahhar Al-Mutahhar niku sederhana pemikirannya. Padha-padha ora ngerti 20 mbok 8 sing bener. Ngene niku akhirat ternyata sing bener 20 sing 8 terus golek kondi. Paham apa derek? Hah? Balik meneh ning donya wis kiamat. Paham apa derek? Lah kan sing bener 8 20 kan susu. Luwe. Saldo ning gone catetane malaikat ora bakal ilang. Iki ora bang Gusti Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Kalau ya Allah 20 ya Allah ning ya kebangetan nek wol terus rasa-rasa. Nggih. Nggih. Pun 20 mawon nggih. Bodoh-bodoh ora ngerti kok ternyata sing bener 20, 8-ne kepiye entuk kon ditambah. Nek dikonversi jak misale usia 70 mestine tarawih pirang tahun karek setengah tahun nggih ha. Lho nggih lho nggih dikonversi. Kalau ternyata yang benar 28 dikonversi ketemune setengah tahun tok tarawihmu. Nek sing 20 terus full 70 tahun tarawih terus kan ngoten to. Ngoten mawon, bro sebetulnya musafir macam-macam didalili orang ngerti dalil. Hah? Sidik-sidik mana dalilnya? Malah tadi WA, stiker WA gitu. Terus stiker WA apa? Mana dalilnya? Lalu NU ini juga berdalil ketbian mulu. Neng cukup kiai-kiai wae sing paham dalil. Nek wong awam malah tigo dolanan lah ngeten lho. Mulane pentingnya ngaji penting. Yang terakhir terkait hubungan kita dengan NKRI wau. Kula namung sepindah malih ngaturaken dawuhipun Mbah Maimun Zubair Sarah. Ibarate santri, ibarate Nahdliyin terhadap negara ini seperti hantu dengan pohon beringin. Seperti hantu dengan pohon beringin. Jadi santri, Nahdliyin, Ansor, Banser dengan NKRI ini ibaratnya Ansor Nahdliyin ini hantu. NKRI adalah pohon beringin. Artinya apa? Jika pohon beringin itu aman, hantu tidak boleh muncul. Cukup teng kampung-kampung ngaji. Niku tugas kita yang paling utama napa? Ngaji. Mbah Mat Watu Congol nate dawuh, Nahdlatul Ulama berarti Nahdlatul ngaji. Cekak awas. Ngaji, ngaji dan ngaji. Jangan pernah merasa selesai pengajian Anda. Ila yaumil qiyamah ilallah gitu bagi sehingga sampai pada liang lahat terus ngaji nek ringine aman gendruwone ndelik Pak gendruwone hantune
bunyi. Tapi nek ringine keaman gendruwo kudu medun kabeh. Paham ta, Dereng? Gendruwo napa? Medun hanya sekedar menjaga keamanan ringin. Nek wis aman gendruwone ya mendelep